Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita berada di video ke-38 dari pembahasan kita dari kitab Al-Kahfi karya Ustadz Aceng Zakaria. Pembahasan sorof ini terus kita lanjutkan setelah sebelumnya kita bahas isim fa'il dan macam-macamnya. Kemudian isim maf'ul yang terakhir kita bahas, begitu juga wazan-wazannya sampai ada yang mengikuti wazan fa'ilun seperti rojimun, wakilun atau aminun. Sekarang kita masuk ke masdar. Masdar di sini di halaman 40 dari buku Al-Kahfi karya Ustadz Aceng Zakaria, masdar ada 5 macam. Ada yang menunjukkan taukid, ada yang menunjukkan marrah, hayatun, ya mimi, sinai. Ada yang taukid untuk menguatkan makna, kemudian marrah untuk menunjukkan berapa kali, kemudian hay'a menunjukkan keadaan, mimi, masdar mimi berarti diawali dengan huruf mim, kemudian ada yang disebut dengan masdar sinai. Nah, kita masing-masing bahas dalam satu pertemuan ya. Masdar ini kalau kita bahas masdar yang pertama masdarut taukid. Masdar untuk taukid kita sudah lihat pembahasannya kalau di Muyassar ya. Di Muyassar kita temukan ini di pembahasan masdar mutlak, di maf'ul mutlak. Di pembahasan maf'ul mutlak. Ini ada di halaman 60 dari kitab Muyassar. Maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul yang menunjukkan penguatan makna, berapa kali perbuatan itu dilakukan ya, sampai menunjukkan sifat atau jenis perbuatan tersebut. Coba lihat di sini Ustadz Aceng katakan huwa masdarun yuzkaru ta'kidan lil fi'li mislu darabtul walada darban. Masdar taukid itu adalah masdar yang disebutkan untuk menguatkan makna suatu perbuatan. Menunjukkan makna suatu perbuatan. Mislu contoh darabtul walada darban. Kalau kita artikan ya, menguatkan makna berarti saya benar-benar memukul anak tersebut. Saya benar-benar memukul anak laki-laki tersebut. Ada dorob tuh dorban situ. Ini masdar taukid ya. Kita bahas masdar taukid. Masdar untuk menguatkan makna. Contohnya di sini dorobtu. Taruhlah kita ikutkan dengan maf'ul bi ya. Dorobtu. Kalau tadi al-walada, bisa ikutkan juga al-walada. Dorobtul walada dorban. Aku benar memukul anak laki-laki itu. Jadi pengulangan ini masdar. Masdarnya itu masdar taukid. Ya. Dan dia pengulangan dari sini. Pengulangan dari fi'il ini. Ini selalu menyesuaikan nih. Walaupun ada yang pengulangan lafaz, ada pengulangan makna. Kalau di sini pengulangan lafaz, darabtu dorban, darabtu dorban. Ustadz Aceng katakan walaysa lil fi'li sulasi wasnun khasun lil masdari. Untuk fi'il sulasi yang terdiri dari 3 huruf ya, tidak ada laisa di depannya, tidak ada wasnun wazan khusus untuk masdar. Jadi bentuk khusus untuk masdar ini tidak ada. Jadi darabtu kok jadi dorban, ini sifatnya simai. Maka Ustadz Aceng katakan selanjutnya wa yu'rafu dzalika biruju'i ila qawamisi wa kasrati ittila'i wal qiraati, dan dikenal yang demikian itu dengan merujuk pada kamus dan banyak menelaah, wal qiraah membaca dan banyak membaca. Maka kita tahu dengan ya buka-buka kamus, misalnya tadi ya nasara nasran. Kalau situ dorabtu dorban ya, doroba dorban, nasara nasran, kataba kitaban, masdarnya. Jadi yang disebut kedua itu masdar ya.
dakhala dukhulan, alima ilman, hasuna husnan, syakara syukran, ajiba ajaban, halaka halakan, kabura kabiran. Coba ya, nasara nasran. Jadi sebenarnya masdar itu kita artikan apa, Pak Ustaz? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kita bisa artikan masdar itu adalah kata kerja yang dibentuk jadi nominal, yang dibendakan. Jadi kita masih mengartikan seperti kata kerja, namun bentuknya itu isim. Dia bentuknya tidak verbal lagi, tidak bentuknya lagi fiil. Karena di sini dia bisa ditanwin, dorban. Fiil kan tidak bisa ditanwin. Nasara nasran, berarti artinya menolong, sama. Kataba kitaban, yang menulis, perbuatan menulis, untuk penulisan gitu. Dakhala dukhulan, ya masuk, sama-sama kita terjemahkan. Alima ilman, hasuna alima mengetahui, ilman ya juga mengetahui, hasuna husnan, hasuna baik, husnan juga demikian, syakara berterima kasih, syukran juga sama berterima kasih, ajiba ajaban ya takjub, halaka binasa, ya kabura kibaran. Nah, adapun penentuan masdarnya ini kalau untuk fi'il sulasi tidak ada wazan khusus. Maka sifatnya tadi seperti kata Ustadz Aceng tadi, ya, banyak menelaah dan membaca. Nah, sekarang kita lihat bentuknya berarti nasron ya di situ ya. Kalau ini ada dorban ya. Misalnya tasrif masdar taukid. Kita lihat tasrifnya nasron. Ya, ubah jadi bentuk dua, ubah jadi jamak. Karena di sini bentuknya ini biasanya mansub. Karena maf'ul mutlak itu mansub ya. Karena sebab di pembahasan muyassar itu maf'ul mutlak itu mansub. Nanti bisa lihat linknya, nanti akan kami sertakan di video ini, ada link untuk pembahasan maf'ul mutlak, bisa rujuk di situ. Nanti pembahasannya masuk isim mansub, bukan isim marfu. Maka kita ketika ini dorabtu al-walada dorbannya. Nah, kita ketika bahas nasron ya, kita tidak bilang nasrun di sini, nasron, maka bentuk musananya, bentuk duanya diubah lagi jadi bentuk dua ya, cari bentuk mansubnya juga. Jadi nasroini. Nah, bukan kita tidak pakai nasroni, bukan, nasroini. Nah, mansubnya juga ini disebut. Terus nasrotin. Ini bentuk jamaknya. Dia langsung jamak muannas salim ya. Langsung bentuk jamak muannas salim sini saya sebutkan. Dia tidak pakai jamak muzakkar salim. Karena memang ini bukan bentuk yang kita bahas sebelumnya itu. Kalau bisa mau bentuk ke jamak muzakkar salim itu biasanya berasal dari ini ya, kalau jamak muzakkar salim ya, isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, itu langsung otomatis jadi jamak muzakkar salim ya, atau isim maf'ul. Kalau masdar ini belum tentu jadi jamak muzakkar salim. Jadi bisa jamak taksir atau jamak muannas salim di sini. Nah, Ustaz Aceh langsung sebutkan nasron ini jamaknya itu ini. Maka ini bentuknya mufrad. Ini bentuknya musanna. Ini bentuknya jamak, namun jamak muannas salim. Setelah kita tentukan kayak gitu, coba lihat di tasrifnya di bawahnya lagi, itu tasrif masdar taukid tadi berdasarkan jumlah ya. Sekarang tasrif masdar taukid yang bersambung dengan dhamir. Di nasron itu kita nyambungkan dengan dengan dhamir. Dia nyambung dengan dhamir tertentu. Tasrif masdar taukid muttasil bid dhamir. Tasrif masdar taukid bersambung dengan dhamir. Jadi nasrun jadi nasruhu, nasruhuma, nasruhum, nasruha, nasruhuma, nasruhunna, nasruka, nasrukuma, nasrukum, nasruki, nasrukuma, nasrukunna, nasri, nasruna. Nah, itu namanya masdar taukid. Jadi intinya
ketika memakai masdar ini ya kita katakan tidak ada dorban, ada nasron tadi fiilnya disebut, jadi ini fiilnya disebut, kemudian masdarnya disebut di sini, maka menguatkan makna fiilnya, perbuatannya. Jadi kalau diartikan darabtul walada dorban, ya aku benar-benar memukul anak ini. Jadi perbuatannya ini ya dikuatkan maknanya. Ya wallahu alam bissawab.